Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, anggota PKLU GPIB. Kembali kita bertemu dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ibu Caroline Luas Damar dari GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Melakukan yang Engkau firmankan. Tuhan Yesus, kami sering tidak patuh melakukan tanggung jawab kami. Baik Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa, kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau berikan buat kami pada saat ini. Kami berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan, bahkan nafas hidup, tetap Tuhan berikan buat kami. Kami kembalikan kepada Tuhan dengan rasa syukur. Dan Bapa dalam surga, pagi hari ini kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan dan merenungkannya. Berkati kami agar sungguh kami boleh mengerti bagian firman Tuhan yang kami baca dan renungkan. Kiranya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan, adapun bagian bacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Maleakhi 2 ayat 17 sampai Maleakhi 3 ayat 4. Adapun firman Tuhan pagi hari ini bunyinya demikian. Tuhan datang untuk menghukum. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan, adapun tema renungan pada pagi hari ini diberi judul, apakah Tuhan membiarkan perbuatan dosa?
Abraham Maslow, seorang psikolog Amerika, dalam penelitiannya menghasilkan karya tentang teori hierarki kebutuhan manusia, yang juga dikenal sebagai teori Maslow. Berdasarkan teori ini disebutkan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah memperoleh penghargaan dari orang lain. Untuk memperoleh penghargaan, seseorang individu akan berusaha selalu dilihat baik, tanpa cacat atau kekurangan. Dampak dari hal tersebut, terkadang seseorang akan menutupi kesalahannya yang dibuat dengan tidak mengakuinya. Hal ini yang nampaknya dilakukan oleh orang-orang yang mempertanyakan pernyataan bahwa ia menyusahkan Tuhan. Orang tersebut tampak mempertanyakan pernyataan tersebut sebagai bentuk penyangkalan atas apa yang sebenarnya telah dilakukan. Jika kita membaca Alkitab Maleakhi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa orang tersebut menunjuk pada bangsa Israel sebagai penerima pesan ini. Apa yang dilakukan bangsa Israel sebagai umat Tuhan seringkali juga dilakukan banyak orang untuk menutupi kesalahan dan selalu menganggap dirinya benar, termasuk umat Tuhan. Padahal kita semua tahu bahwa baik orang Israel maupun kita semua manusia adalah orang-orang yang seringkali melakukan kesalahan dan dosa selama masih hidup di dunia. Namun kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan siapapun umatnya, apalagi mereka para imam yang merupakan pemimpin umat, melakukan dosa. Tuhan akan datang menyucikan mereka seperti tukang pemurni logam di dalam Maleakhi 3 ayat 2. Hal ini menjadi jawaban atas sikap bangsa Israel terhadap para imam yang berbuat dosa tersebut. Apa yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel menjadi pelajaran buat kita semua bahwa Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Ia tidak akan pernah membiarkan umatnya terus berbuat dosa. Ia akan menyatakan penghukumannya bagi setiap orang yang berbuat dosa sesuai dengan caranya. Amin. Tuhan Yesus, kami lemah, tidak mampu memerangi kemalasan kami. Tuhan Yesus, kami lemah, kami rapuh. Tuhan tolong kuatkanlah kami. Ampuni dosa kami. Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau kami boleh membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan yang kembali mengajarkan kami untuk boleh tetap setia hidup di dalam kekudusan oleh karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih Bapa dalam surga, mampukan kami Tuhan untuk boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang sungguh hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menaikkan doa kami kepada Tuhan.
Kami berdoa untuk oma opa yang terkasih, yang berada di rumah masing-masing Tuhan. Berkati mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati mereka di tengah-tengah masa tua mereka. Kasih sayang dan sukacita boleh mereka miliki bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu yang mereka boleh kasihi. Tuhan Yesus limpahkan kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus berikan rahmat-Mu di dalam kehidupan oma opa terkasih kami. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mendoakan Tuhan untuk Dewan PKLU yang sudah dengan susah payah menyediakan setiap program pada Pelkat PKLU Tuhan. Berkati para dewan yang sudah menyiapkan Tuhan, kiranya segala sesuatu yang mereka siapkan, semuanya itu boleh dikembalikan kepada Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh berdiam di dalam negeri yang Engkau berkati. Bapa dalam surga, Engkau memberkati para pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari presiden sampai kepada pemerintah yang berada di pelosok daerah Tuhan. Berkati mereka di tengah-tengah kehidupan mereka, secara khusus anak-anak Tuhan yang boleh mengambil bagian di dalam pemerintahan ini, kiranya diberikan roh takut akan Tuhan di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, ini doa kami yang jauh lebih daripada sempurna. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan boleh senantiasa memberkati kita. Oma Opa, kita semua berada di dalam keadaan yang sehat. PKLU tetap semangat. Pelayanan segar dan hijau. Tuhan memberkati.